Saya ingin mengatakan begini. Jika saya ditanya, apakah saya setuju Bapak Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode sebagai Presiden Republik Indonesia, saya ingin menjawab, saya sangat setuju. Terlepas daripada jawaban atau pendapat daripada kawan-kawan di seluruh Indonesia ini setuju atau tidaknya. Jika saya secara jujur saya katakan saya setuju. Tetapi saya tidak bisa memaksakan pendapat saya bahwasannya Bapak Presiden Joko Widodo harus 3 periode. Kenapa? Karena sudah jelas konstitusi kita mengatakan bahwasannya presiden hanya menjabat selama 5 tahun dan dipilih hanya 2 kali saja. Dan tentu secara konstitusi Bapak Presiden Joko Widodo limitasinya sudah selesai. Tetapi kembali dengan jawaban saya, kenapa saya setuju Bapak Presiden Joko Widodo menjabat 3 periode? Apa sih urgensinya? Mungkin juga ada orang yang mengatakan, kenapa harus 3 periode? Seolah-olah di Indonesia kita ini tidak ada lagi orang-orang yang berpotensial, orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, yang melebihi atau setara dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Oke, saya ingin mengatakan begini. Urgensinya ialah bukan masalah tentang di Indonesia kita ini kurangnya orang pintar, kurangnya orang hebat, kurangnya orang kaya. Bukan, bahkan itu sangat banyak di Indonesia kita ini. Bahkan yang bertitel tinggi pun sangat banyak. Ada yang profesor, ada yang doktor, bahkan lengkap lagi. Profesor, doktor, insinyur. Bahkan doktornya double-double lagi. Tapi saya ingin mengatakan, apakah itu semua menjamin sebuah kejujuran? Apakah kepintaran, kehebatan, kekayaan, titel menjamin seseorang sudah pasti jujur? Tentu tidak dong. Dan Bapak Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan sosok kejujuran itu. Jadi saya ingin mengatakan bahwasanya Indonesia itu sebenarnya urgensinya adalah langkahnya atau sulitnya mencari orang-orang yang jujur. Bayangkan tuh. Sebelum-sebelumnya tuh pelaku-pelaku korupsi, orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang kaya sebelumnya, orang-orang berakademisi, bertitel, profesor, doktor, korupsi. Artinya itu tidak menjamin kejujuran. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwasanya Indonesia ini sangat langkah dengan orang-orang yang jujur. Dan itulah urgensinya. Menurut saya, kenapa saya setuju Bapak Joko Widodo menjabat 3 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena Bapak Presiden Joko Widodo sudah menunjukkan kejujurannya selama memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia, dan itu terbukti. Peduli lagi dengan rakyat.
Coba kita lihat isu-isu kandidat calon presiden yang akan datang nanti di tahun 2024. Ada siapa saja itu? Ada Anies. Coba bayangkan, jika Anies menjadi presiden, waduh, menurut saya itu bisa gawat. Indonesia tidak bisa dibangun oleh kata-kata. Indonesia itu bisa dibangun oleh kerja nyata, oleh kerja benar. Menurut saya, Pak Anies Baswedan belum becus, belum benar sebagai gubernur di DKI. Bagaimana lagi ingin menjadi presiden di Republik Indonesia? Kacau nih negara kita. Kacau. Atau menurut saya, pendapat saya, bisa aja, ya sekali lagi nih pendapat saya atau dugaan lah ya, dugaan saya, bisa aja mungkin kalau Bapak Anies Baswedan terpilih menjabat sebagai presiden di negara kita ini, bisa aja HTI, FPI yang sudah dinyatakan organisasi terlarang mungkin saja diaktifkan kembali. Ya, sekali lagi ini dugaan saya saja ya. Dugaan saya. Bisa saja organisasi terlarang itu, HTI, FPI, bisa diaktifkan kembali. Karena kita sudah tahu dong bagaimana kedekatan Pak Anies Baswedan terhadap organisasi tersebut, khususnya FPI. Sekali lagi, ini hanya dugaan saja. Terus ada lagi yang akan menjadi kandidat, yaitu AHY, anak daripada Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Bayangkan jika AHY menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Orang yang dimana menurut saya yang terlalu berambisi, yang ingin menduduki, yang ingin menguasai bangku kepresidenan Republik Indonesia. Berambisi tanpa didukung oleh pengalaman yang cukup. Bayangkan itu. Mau jadi apa negara kita coba? Dan di belakangnya, backgroundnya, ada seorang mantan presiden kita, atau bukan mantan lah ya, presiden kita lah, presiden kita yang keenam, yaitu bapaknya AHY, Susilo Bambang Yudhoyono. Ada beliau di belakang tersebut, di belakang AHY, yang dimana kita ketahui hasil daripada kepemimpinan daripada Bapak SBY, yaitu peninggalan-peninggalan yang sangat luar biasa. Apa itu? Candinya. Candi apa? Candi Hambalang. Terus apa lagi? Banyak orang-orang yang ada di partainya melakukan korupsi. Coba bayangkan, kita bayangkan jika AHY yang menjadi presiden, yang dimana yaitu tadi, sebelumnya bapaknya, presiden kita sebelumnya yaitu Bapak SBY, meninggalkan hasil kepemimpinan yang kurang baik menurut saya. Apakah kita menginginkan hal seperti itu terjadi lagi? Saya rasa janganlah itu terjadi lagi.
sudah cukuplah. Kita menginginkan negara kita maju. Kita menginginkan pemimpin yang bisa membawa negara kita maju, dihargai, dihormati oleh dunia. Kita menginginkan seorang pemimpin yang jujur, yang peduli kepada rakyat. Itu yang kita inginkan. Dan hal itu sudah ditunjukkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Indonesia saat ini sangat dihargai di mata dunia. Itu sudah dibuktikan oleh hasil dari kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Jujur, jika dikatakan untuk memilih apakah Anies atau AHY, jujur saya lebih memilih dari antara kedua ini. Lebih bagus saya memilih nggak mencoblos. Jujur aja tuh. Jika terjadi nanti pemilihan umum, pemilihan presiden, terus hanya mereka berdua, lebih bagus saya tidak nyoblos, jujur aja. Karena saya tidak setuju mereka sebagai presiden. Menurut saya daripada mereka, lebih bagus saya milih Gibran tuh. Anak daripada presiden kita saat ini, Bapak Joko Widodo. Lebih bagus, lebih baik saya memilih Gibran Rakabuming yang dimana saat ini sebagai wali kota Solo. Jika dikatakan Anies dan AHY, saya tidak setuju. Karena mereka belum layak untuk standarisasi sebagai presiden, khususnya standarisasi di bagian kejujuran. Saya kira mereka, jika saya punya hak sebagai masyarakat untuk menilai pejabat-pejabat kita, saya kira mereka belum standarisasi lah, khususnya di bagian kejujuran. Mereka belum standar. Daripada mereka berdua, lebih bagus saya milih Gibran. Sekali lagi saya tegaskan, berulang-ulang, saya lebih baik memilih Gibran. Saya kira pernyataan saya demikian, dan nanti akan saya lanjut kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.